Di dunia pekerjaan kan kita ketemu banyak orang ya, dan kita selalu ketemu orang yang macam-macam. Ada yang stay lama, yang udah sampai 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan hampir seumur pekerjaan dia kerja di situ. Tapi ada juga yang resign dan pindah-pindah. Seringkali dua hal ini dijudge tidak secara fair tanpa melihat konteks. Misalnya ketika stay lama, orang yang stay lama, kalau dijudge secara positif dibilang, oh dia loyal, dia tahan banting, dia punya perseverance gitu ya, punya daya juang yang luar biasa. Kalau dijudge sebagai negatif, bilang dia nggak laku, nggak punya drive, dia status quo aja udah di situ-situ aja, nggak punya drive gitu ya, nggak mau berkembang. Nah sementara yang suka pindah-pindah, kalau dijudge secara positif juga dibilang, wah gila laku aja ya dia gitu kan, harusnya bagus nih dia tuh, lihat laku aja di mana-mana ada yang mau, terus orangnya harus akan tantangan nih kayaknya. Tapi balik juga gitu, secara negatif juga dia bisa dijudge, dibilang nggak tahan banting, nggak loyal dan sebagainya. Nah semuanya pada dasarnya tuh nggak bisa lepas dari konteks ketika kita menilai. Jadi bisa benar bisa enggak. Misal gitu kan, kalau loyal perusahaannya kayak apa, kita harus lihat konteksnya, culture-nya kayak apa, cara kerjanya. Kalau emang bagus kenapa harus pindah? Orang kan mikirnya gitu, jangan-jangan perusahaannya nggak cocok. Walaupun selalu ada aja omongan, ya mana ada sih perusahaan sempurna gitu ya, tapi kan kita harus punya kegigihan untuk terus berjuang. Pindah kan juga sebenarnya berjuang. Yang pindah juga sama, seberapa cepat pindah. Kalau 3 bulan bukan nggak laku, jangan-jangan nggak lolos probation, company culture-nya kayak apa dan lain sebagainya. Jadi ngerti banget. Gue pernah ngalamin keduanya, baik sebagai pegawai, pernah stay hampir 5 tahun di satu perusahaan, pernah juga jadi kutu loncat, bahkan sebelum 1 tahun gue udah pindah lagi. Sebagai people leader, gue juga pernah retain orang yang mau pindah tanpa kasih kenaikan gaji dan kenaikan pangkat, baik yang udah lama maupun yang masih baru. Dan gue juga pernah masuk satu perusahaan, terus habis itu ada tim member gue yang ini performance-nya underperform banget, kita push, kita bantu dia untuk terus habis itu jadi ada yang stay gitu ya, baik yang udah baru maupun lama. Tapi ada yang terus habis itu ya dia nggak bisa catch up, terus habis itu dia memutuskan untuk keluar. Jadi perspektifnya lumayan kaya. Gue mau fokus kenapa orang resign dan mana yang regrettable dan mana yang enggak, supaya kita ngerti gitu bahwa ketika ada orang resign itu bisa kasih sinyal buat orang lain bahwa ada yang salah nih dengan manajemen, dengan culture, dengan leadership, dengan apa, atau jangan-jangan enggak ini dia nih. Jadi ketika kita tahu ini, kita bisa dapat sesuatu bahwa gue butuh lihat-lihat nggak ini sebenarnya ada salah apa sih. Kenapa orang resign? Banyak orang mikir orang resign karena mau gaji lebih. Orang mikirnya gitu. Nggak bisa dipungkirin pindah adalah salah satu cara tercepat untuk naik gaji gitu kan. Rata-rata kenaikan gaji karyawan kalau lo stay itu 10-15%. Apalagi sekarang lebih parah lagi karena inflasinya rendah sehingga kenaikan gajinya bahkan di bawah 10%. Ketika lo pindah, rata-rata kenaikan gaji itu kan 20-30%. Kadang-kadang bahkan bisa lebih. Pertanyaan besarnya adalah apa dia udah dihargai layak oleh current employer-nya gitu ya, oleh perusahaannya, dan udah berapa lama? Belum setahun tapi kok udah pindah karena tawaran lebih gitu ya. Job desk-nya sesuai sama waktu interview apa enggak? Jangan-jangan kerjaannya lebih banyak dibanding pas interview dibilang kerjaan lo ABC, begitu masuk ABCDEF. Jadi yang kayak gini-gini kalau terus habis dibilang ya udah deh ini nggak worth it nih, gue digajinya misalnya berapa 10 juta, kerjaan 50 juta, nggak worth it. Mendingan gue cari tempat lain yang mau gaji gue 30 juta dengan kerjaan 30 juta misalnya gitu ya, kalau bosnya nggak mau naikin. Dan ya udah kita terima aja. Yang kedua yang orang sering pikir adalah mau jabatan lebih, mirip sama gaji, mirip-mirip gitu ya. Pindah adalah salah satu cara untuk naik jabatan karena nggak semua perusahaan bisa ngadain posisi baru, sehingga kadang-kadang lu harus nungguin antar dulu, lu mau naik, atas lu masih ada dan dia belum pindah, jadi belum kosong. Jadi ya udah lu tungguin deh. Pertanyaannya juga sama, kita harus lihat apakah dia udah dihargain belum di jabatan yang itu apa belum gitu, kerjanya sesuai deal di awal apa enggak. Kalau enggak ya mungkin kita juga jadi ngertilah kenapa dia pindah. Yang ketiga adalah kantor yang lebih keren gitu. Emang tawarnya menarik tapi bukan soal monetary, tapi karena perusahaan atau brandnya idaman dari dulu. Waduh, gue mengidolakan banget ini, atau kerjaannya super menarik yang belum tentu tawarannya datang lagi di kemudian hari. Makanya gue sebenarnya belum lama tapi oke deh gue mau deh. Yang hal-hal kayak gitu sebenarnya menurut gue sebagian besar itu non regrettable, artinya ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah yang regrettable ini yang harus hati-hati. Nah kita ngebaginya gini, pertama dari sisi si orang yang pindah ini, buat mereka sendiri mereka pindah itu karena mereka tidak merasa mereka bisa belajar, mereka nggak merasa bisa berkembang, bisa aja karena role-nya terlalu terprediksi dan berulang sehingga buat dia kayak gue mah udah tahu ini, gue nggak belajar nih lebih gitu. Bisa jadi karena deal di awalnya berbeda sama pas di dalam atau apapun itu gitu. Tapi bisa juga nggak ada orang yang bisa bantuin dia belajar, entah atasannya nggak inspiring atau nggak lebih pinter, atau company culture-nya yang top dan udah lakuin aja, gak usah mikir, udah deh pokoknya lo lakuin ini, hidup lo baik-baik aja. Sehingga buat dia gue kan juga pengen belajar, makanya mereka pindah. Yang kedua adalah nggak ngerasa dihargain, hasil kerja nggak di-appreciate, dia salahin terus, pas bener dibilangnya ya kan emang udah tugas lo ngelakuin itu, nggak usah minta macem-macem deh, punya pengalaman tapi nggak didengerin juga, atau atasan yang sok tahu yang udah lo ikut aja deh gitu kan, arahnya kayak gini. Nah dan ini jadi regrettable, padahal mereka orang-orang yang punya mindset yang bagus yang sebenarnya kita bisa pertahanin. Ada juga orang-orang yang resign dengan alasan environment-nya nggak bikin bisa mereka perform, yang itu juga rugi buat kedua belah pihak, baik buat si karyawannya maupun si perusahaannya. Kenapa gue bilang bahwa environment itu penting buat orang bisa perform? Maple tree, gue dari dulu pengen banget punya rumah depannya ada pohon maple.
Ya, pohon maple tuh yang kayak benderanya Kanada. Bentuk daunnya bagus banget menurutku, artistik banget, dan bahkan ketika daunnya gugur gitu ya, jatuh di bawah jadi sampah, tetap masih estetik. Pertanyaannya adalah, dari dulu gue berusaha cari ada nggak yang bisa impor pohon maple untuk ditanam di Indonesia. Ternyata nggak ada, karena pohon maple ternyata nggak bisa tumbuh di tropis gitu ya, harus di daerah-daerah yang 4 musim. Apakah itu tuh salah pohonnya? Kan enggak. Apakah salah Indonesia juga? Enggak juga, ya mereka nggak cocok aja. That's why makanya environment itu penting. Sama kayak pemain bola ya, buat yang suka bola kan kita tahu ya, Madrid dulu pernah punya Bale sama si Hazard, ini pemain yang top gitu ya, begitu masuk sana flop gitu ya. Chelsea juga sama, dulu punya Muhammad Salah, punya Kevin De Bruyne, dua-duanya masuk sana nggak bisa apa-apa, begitu mereka pindah, satu ke Liverpool, satu ke City, ternyata jadi pemain top banget. Kalau dibilang apakah salah pemainnya? Enggak juga lah, kok di klub lain kok dia bisa bersinar. Kalau dibilang salah klubnya, lah pemain lain yang masuk klub ini kok juga banyak yang bisa bersinar. Jadi ini sebenarnya lebih kepada masalah cocok-cocokan ketimbang bagus atau jelek, dan tugasnya manajer untuk ngerti ini orang tuh sebenarnya orang yang cocok nggak sih buat culture ini gitu. Kalau udah jelas nggak cocok masih dipaksain juga, ya kelar. Jangan-jangan malah manajernya nggak ngerti, manajernya nggak cukup matang untuk bisa melihat bahwa orang itu bisa cocok dan nggak di tempat yang berbeda. Dan belum lagi kalau kita ngomongin, biasanya ini didorong oleh culture company-nya berbeda. Orang resign ini kita harus ngerti mereka apakah ini regrettable apa enggak dengan ngelihat dari piramida kebutuhannya Abraham Maslow. Itu kan ada 5 level. Orang punya prioritas kebutuhan yang beda-beda bergantung fase hidupnya. Yang paling bawah itu kan orang berpikir, gua butuh kebutuhan fisiologis, apa? Makan, minum. Terus habis itu setelah itu terpenuhi, dia naik ke level 2, yaitu safety dan security, keamanan dan kepastian, termasuk kepastian kerja. Itu udah terpenuhi, dia masuk lagi ke step atasnya, social love and belonging. Ini level 3. Terus habis itu naik lagi ke level 4, esteem. Dia punya kebutuhan untuk kebanggaan, dipuji, di acknowledge. Baru level yang paling atas yang 5, self actualization gitu, kepuasan pribadi. Kalau kita bagi level 1 sama 2 itu lebih orientasinya physical needs. 3 sama 4 itu psychological needs. Yang kelima itu lebih kepada self actualization. Itu lebih ke ego, which ego in a positive way ya. Makin rendah levelnya, makin gampang diatur, disuruh-suruh, top down nggak apa-apa. Karena kebutuhannya lebih ke fisiologis. Udah bagus bisa makan, udah bagus masih punya kerjaan. Sementara makin tinggi levelnya, bukan nggak bisa diatur, tapi harus diperlakukan sebagai partner, diapresiasi, dikasih kesempatan untuk bisa buktiin punya pencapaian. Karena itu yang dia cari. Ada 3 hal yang menentukan ini orang adanya di mana. Pertama, kondisi ekonominya dia gitu. Kalau kerja cuma untuk makan, ya dia akan cenderung di level bawah. Kalau dia nggak khawatir lagi soal makan, maka cenderung cari yang ke atas. Nggak selalu soal jabatan ya. First jobber juga, kalau dia dari keluarga kaya, maka dia juga bisa punya mindset yang, gue secara ekonomi udah oke, jadi gue nggak terlalu khawatir sama makan, sehingga dia mau punya kebutuhan yang lebih tinggi dan nggak ada kekhawatiran soal basic. Yang kedua adalah jabatan dan jam terbang. Jabatan, pengalaman, jabatan itu kan sebenarnya agak linear. Ekonomi juga itu agak linear. Maka dari itu dia akan kedorong ke atas, dan maka dari itu nggak bisa di micromanage karena dia kebutuhannya lebih ke atas. Dia butuh self actualization, dia butuh esteem. Ketika di micromanage, self actualizationnya nggak keluar, esteemnya juga nggak dapat, makanya dia nggak happy, conflicting antara jabatan sama pengalamannya gitu kan. Jabatan gue tinggi, pengalaman gue tinggi, tapi kok gue di micromanage. Lah gue udah ngerasa dihormatin dari pengalaman dan jabatan, kok sekarang di micromanage dan di top down, akhirnya nggak jalan. That's why makanya kita harus ngerti di level apa kita bisa turun, di level apa enggak, dan ketika itu enggak, mereka keluar dan itu jadi regrettable. Nah yang ketiga adalah psychological trait. Ini jarang tapi ada orang yang secara ekonomi dan jabatan masih di bawah, sebenarnya mereka masih butuh makan tapi tetap nggak mau jadi eksekutor. Gue maunya mikir, gue mau punya pencapaian, gue mau punya self actualization. Yang harus diingat sama leader atau manajernya adalah, pertama untuk lihat ini orang sebenarnya digaji berapa sih dan jabatannya apa. Dengan gaji segitu kira-kira dia ada di level mana di piramida kebutuhan Maslow itu tadi. Apa perlakuan kita ke dia memenuhi kebutuhannya di level itu, level lebih atas, atau malah kita tarik turun. Kalau akhirnya kita tarik turun, akhirnya mereka nggak happy dan ketika dia resign itu amat sangat bisa diprediksi gitu. Jadi makanya as a manager kita juga harus ngelihat. Intinya kalau nggak cocok ya rontok, dan manajer juga harus ngerti ini. Sebaliknya gue berpendapat leader juga harus dinilai. Jadi bukan bawahannya doang, leader juga harus dinilai dari bagaimana dia memperlakukan orang. Kalau dia memperlakukan orang senior seperti blue collar yang di top down, di micromanage, jangan-jangan memang dia cuma bisa mimpin blue collar yang levelnya masih di bawah. Kalau lu udah di atas, lu nggak micromanage, lu perlakukan orang dengan level, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda tadi. Dan ketika mereka resign, ini akhirnya jadi regrettable. Nah esensinya apa dari semua ini? Tiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda, sehingga ketika kita ngambil orang, kita sebagai usernya, sebagai manajer, kita harus ngelihat orang ini, role ini itu role yang mana. Apakah role yang akan diisi sama orang-orang yang level kebutuhannya masih di bawah, atau yang udah di atas, yang udah lebih ke esteem, ke self actualization. Ketika role-nya dia role yang bawah, nggak apa-apa, lu ambil orang yang yang lo justru harus ambil orang-orang yang micromanage. Sudah deh, lo ikutin aja gitu ya, karena dia cari aman aja. Tapi begitu dia di atas, nggak bisa tuh, lo harus empower. Berbicara soal empower, esensinya kan sebenarnya 2. Satu adalah kontrol. Orang makin ke atas, makin ingin punya kontrol. Pada dasarnya kan kontrol ini adalah sesuatu yang bikin kita terbebas dari frustasi. Ketika kita nggak punya kontrol, maka kita jadi frustasi, kita jadi stres. Karena contoh misalnya orang sakit gitu, wah gue sakit
sakit terus habis itu nggak ada obatnya, kan gue nggak punya kontrol, maka gue akan frustasi. Tapi kita bilang, oh lu sakit tapi terus habis itu ada obatnya, nih lu minum itu aja. Kita punya kontrol untuk mengatasi masalah ini sehingga kita nggak stres. Nah dalam pekerjaan sama, orang-orang di level Maslow yang atas, dia pengen punya kontrol karena kebutuhannya udah di level psychology dan self-actualization, dan di sana mereka butuh kontrol itu. Ketika kontrolnya nggak dikasih, di micromanage, top down, maka ya udah mereka rontok. Jadi dan jangan dianggap ini sebagai oh ini orangnya nggak bisa diajak kerja sama. Enggak, kebutuhannya di sana dan lu aja yang salah memperlakukan mereka. Mereka harus diperlakukan seperti itu. Dan bagusnya adalah justru orang-orang di level ini itu orang-orang yang bisa ditinggal untuk cari solusi sendiri, bukan yang dikit-dikit harus dicek oke apa enggak. Ketika lo memperlakukan orang-orang di level itu secara yang salah, akhirnya mereka rontok dan itu jadi regrettable resign yang buat kita kayak aduh sayang, padahal nih orang-orang yang bisa diajak mikir untuk yuk ini perusahaan harus dibawa kemana, dan habis itu ditinggal, nggak harus ditengokin setiap hari terus semuanya beres. Selanjutnya ketika mereka punya kontrol, mereka jadi punya sense of ownership. Untuk orang di level ini, kontrol selalu berakhir dengan ownership gitu, karena goalnya dapat kepuasan diri, dan itu bisa didapat kalau apapun yang mereka kontrol itu berhasil. Sehingga ownershipnya bagus, karena gue mau dapat self actualization, gue mau dapat acknowledgement gitu ya, jadi gue punya ownership terhadap pekerjaan gue. Begitu lo masuk, lo micromanage, lo top down, maka buat dia ini bukan mainan gue, ini mainannya bos gue. Jadi gue nggak punya ownership dan gue akhirnya kerja ya udah sebisanya aja. Syukur kalau mereka nggak resign. Begitu mereka resign, akhirnya jadi regrettable. Jadi treatmentnya apapun akhirnya jadi regrettable. Penting banget untuk kita ngerti orang kayak apa yang kita ambil untuk di posisi apa dan harus memperlakukan seperti apa. Kalau kita nggak bisa memperlakukan itu, balik lagi, jangan-jangan kita yang belum pantas juga di posisi kita.